Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Azwar Anwar, SEMSI AKCA, dan Ibu Hairunisa SH, Estat MAKTR. Perkenalkan, nama saya Asya Zahra dengan NIM 230901 50 1065 dari jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, tanpa berlama-lama dan mengefisienkan waktu. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fraud Triangle dengan Akademik Self-Efficacy terhadap integritas mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Makassar sebagai calon akuntan. Baik, langsung saja. Jadi pada pada presentasi pada hari ini, saya akan membawakan tiga materi utama, yaitu ada bab satu pendahuluan, bab dua kajian pustaka, dan bab tiga metode metode penelitian. Next. Next, jadi pada bab satu pendahuluan, yaitu latar belakang, akan saya mulai, yaitu jadi eh, dalam dunia perguruan tinggi, khususnya di bidang akuntansi, kasus seperti plagiarisme, menyontek, dan berbagai bentuk kecurangan akademik masih sering ditemukan. Nah, ini rendahnya integritas ini menjadi perhatian karena integritas itu merupakan nilai dasar yang harus dimiliki mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan profesional yang nantinya akan berhadapan langsung dengan tanggung jawab moral di dalam dunia kerja. Nah, lemahnya integritas ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama itu dari faktor eksternal, fraud triangle atau segitiga kecurangan. Nah, fraud triangle itu mempunyai tiga penyebab utama, yaitu tekanan atau pressure dan kesempatan opportunity, dan ketiga ada rasionalisasi atau pembenaran. Nah, ketiga faktor ini tuh saling berkaitan dan menjelaskan bagaimana individu bisa terdorong untuk berbuat curang. Yang kedua ada faktor internal atau dari diri sendiri, yaitu ada self efficacy atau keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah cenderung lebih mudah tergoda untuk berbuat curang ketika menghadapi tekanan akademik karena merasa tidak mampu menyelesaikan tugas dengan usahanya sendiri. Nah, dari nilainya integritas ini tentu berdampak cukup besar. Salah satunya menimbulkan dilema etis yang bisa terbawa sampai ke dunia kerja. Hal ini tuh sangat berbahaya bagi profesi akuntansi yang menuntun nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika profesional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menelaah pengaruh fraud triangle dan self-efficacy terhadap integritas mahasiswa akuntansi. Sebagian besar penelitian mungkin sebelumnya sudah ada, tetapi hanya berfokus pada satu variabel saja, yaitu velocity angel dan self efficacy secara terpisah, tanpa melihat hubungan keduanya secara simultan dalam membentuk integritas mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pendidikan dunia akuntansi, khususnya dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas tinggi sebagai calon akuntan profesional. Next. Setel- Setelah melihat fenomena dan landasan teori yang telah dijelaskan saya tadi, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh fraud triangle terhadap integritas akademik mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Makassar terhadap calon akuntan profesional. Yang kedua, bagaimana pengaruh akademik self-efficacy terhadap integritas akademik mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Makassar sebagai calon akuntan profesional. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh fraud triangle dan academic self-efficacy secara simultan terhadap integritas akademik mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Makassar sebagai calon akuntan. Nah, next, adapun tujuan dari penelitian ini, ya yang pertama adalah menganalisis pengaruh fraud triangle dan academic self-efficacy terhadap integritas mahasiswa akuntansi UNM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi integritas akademik mereka sebagai calon akuntan profesional. Dengan demikian, penelitian itu dapat memberikan gambaran hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku integritas. Tujuan kedua yaitu memahami interaksi faktor situasional dan faktor personal dalam membentuk perilaku asistensi. Yaitu tujuan ini diarahkan untuk
menjelaskan mekanisme terbentuknya perilaku etis dalam konteks akademik, bagaimana faktor situasional dan lingkungan eksternal saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku integritas mahasiswa. Nah, yang ketiga itu menjadi dasar promosi strategi pembinaan karakter dan kebijakan tinggi yang memperkuat integritas calon akuntan profesional. Nah, penelitian ini tuh bertujuan menyediakan dasar bagi institusi pendidikan dan merancang strategi pembinaan karakter, program pengembangan diri, dan kebijakan akademik yang dapat meningkatkan integritas mahasiswa. Selanjutnya, next. Ber- Adapun adapun manfaat dari penelitian ini, jadi peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan dua manfaat secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis dari penelitian ini tuh diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang akuntansi perilaku, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi integritas akademik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai interaksi antar faktor personal dan situasional dalam membentuk perilaku integritas mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis yaitu ada untuk beberapa pihak. Yang pertama, mahasiswa sendiri diharapkan untuk memperoleh pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas akademik sebagai calon akuntan serta mampu menghadapi tekanan atau peluang terjadinya kecurangan sehingga mendukung pembentukan karakter profesional. Yang kedua, ada akademisi yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran, sistem pengawasan, maupun kebijakan pembinaan integritas mahasiswa agar menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, penelitian untuk peneliti lain, yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi atau pembanding dalam pengembangan studi lanjutan, baik melalui penambahan variabel, penggunaan metode berbeda, maupun objek penelitian lain. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri ada 4 poin. Yang pertama ada teori perilaku beralasan. Next, teori perilaku beralasan atau theory of planned behavior. Nah, menurut Nurita Novian 2017, teori ini menjelaskan bahwa niat menjadi faktor utama yang mempengaruhi tindakan seseorang yang dibentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini memiliki keterkaitan dengan fraud triangle, di mana individu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya sebelum melakukan kecurangan. Selain itu, komponen kontrol perilaku atau TPB ini juga tuh berkaitan dengan self efficacy, yakni keyakinan individu dalam mengendalikan perilakunya untuk tetap jujur dalam tekanan akademik. Nah, dengan demikian, TPB memberikan kerangka untuk memahami bagaimana faktor internal, yaitu self efficacy dan eksternal fraud triangle mempengaruhi perilaku integritas mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya fraud triangle. Jadi, menurut Cahya 2024, kecurangan terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan, pressure, kesempatan opportunity, dan justifikasi atau pembenaran. Nah, tekanan ini muncul dari dorongan pribadi maupun pengaruh lingkungan, seperti pertemanan atau tuntutan tertentu. Yang kedua, kesempatan yang terjadi karena lemahnya sistem pengawasan atau kontrol, sehingga individu itu dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Yang terakhir, justifikasi atau pembenaran merupakan cara individu membenarkan tindakannya. Misal, meyakini bahwa tindakan tersebut bukanlah bentuk ketidakjujuran. Dengan demikian, fraud triangle memberikan kerangka untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan individu dalam melakukan kecurangan. Next. Nah, selanjutnya adalah self-efficacy. Jadi, self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu. Menurut Wijaya 2024, self-efficacy memiliki tiga dimensi utama. Yang pertama itu ada magnitude atau tingkat kesulitan tugas yang diyakini mampu diselesaikan. Yang kedua ada strength atau kekuatan keyakinan terhadap kemampuan diri. Yang ketiga ada generality atau sejauh mana keyakinan tersebut berlaku di berbagai situasi. Nah, tingkat efisiensi yang rendah seringkali berkaitan dengan peningkatan
perilaku kecurangan akademik. Self-efficacy menjadi faktor penting yang mempengaruhi integritas akademik mahasiswa karena keyakinan individu terhadap kemampuan diri menentukan kemampuan mereka dalam menolak tindakan tidak etis. Next. Nah, yang terakhir yaitu integritas mahasiswa. Jadi, menurut KBBI, integritas sendiri adalah sifat yang menunjukkan kesatuan dan kejujuran. Menurut Fatih 2017, menjelaskan bahwa integritas akademik merupakan inti moralitas di perguruan tinggi yang mencerminkan tanggung jawab moral individu. Penelitian Novel DKK 2025 juga menunjukkan bahwa mahasiswa dengan integritas tinggi berkomitmen pada nilai-nilai positif. Hal tersebut diperkuat juga oleh Ridwan 2021 yang menegaskan bahwa integritas tercermin dari kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberanian yang dipandu oleh nilai moral maupun agama. Jadi, integritas akademik mencerminkan kesatuan moral, tanggung jawab, dan kejujuran mahasiswa yang menjadi dasar perilaku etis dalam lingkungan perguruan tinggi. Next. Nah, dari keempat tujuan pustaka tersebut, adapun kerangka penelitian yaitu eh, pada kerangka penelitian ini peneliti menggunakan dasar teori of planned behavior. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh niat untuk bertindak dan niat tersebut itu menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, integritas mahasiswa dipahami sebagai perilaku etis yang muncul dari keyakinan dan niat untuk bertindak jujur serta memenuhi nilai-nilai akademik. Nah, dari penjelasan sebelumnya juga dapat dilihat bahwa penelitian ini menyoroti dua faktor utama yang mempengaruhi integritas, yaitu tadi faktor eksternal, fraud angel, dan faktor internal, self-efficacy. Kedua faktor ini bertujuan untuk menganalisis integritas mahasiswa yang sebagai bentuk perilaku etis dalam lingkungan akademik. Adapun hipotesis yang Adapun hipotesis yang dirumuskan pada kerangka penelitian, yang pertama ada H1, menunjukkan pengaruh fraud triangle terhadap integritas mahasiswa. H2, menunjukkan pengaruh self-efficacy terhadap integritas mahasiswa. Yang ketiga, H3, menunjukkan pengaruh simultan fraud triangle dan self-efficacy terhadap integritas mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat antara variabel serta menguji hipotesis guna memperkuat atau menolak teori yang telah ada sebelumnya. Sumber data yang digunakan juga adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang berisi pernyataan terkait variabel penelitian. Adapun ke kriteria responden dalam penelitian ini, yang pertama ada mahasiswa aktif program studi akuntansi Universitas Negeri Makassar, yang kedua ada termasuk dalam angkatan 2023 dan 2024, yang ketiga adalah telah menempuh atau sedang mengikuti mata kuliah etika profesi dan pengauditan, yang keempat ada bersedia berpartisipasi dengan mengisi kuesioner secara lengkap dan jujur. Adapun jumlah sampel yang ditentukan peneliti yaitu berjumlah 96 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden untuk mempermudah proses analisis. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tiga variabel. Next. Variabel pertama yaitu ada X1, fraud triangle dengan tiga indikator yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Variabel kedua atau X2 yaitu self-efficacy dengan indikator magnitude, strength, dan generality. Dan yang ketiga yaitu variabel Y atau integritas mahasiswa yang diukur melalui indikator kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan rasa hormat serta tanggung jawab. Nah, pada kuesioner kali ini peneliti juga menggunakan skala Likert untuk menyediakan beberapa pilihan jawaban yang menggambarkan tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Pilihan tersebut terdiri dari yang pertama ada satu, sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Eh, Adapun analisis data penelitian ini untuk yang digunakan, yang pertama adalah
uji validitas. Nah, uji ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian tuh dilakukan menggunakan SPSS versi 25 dengan melihat nilai significance atau nilai R hitung suatu suatu item dinyatakan valid apabila signifikasinya tuh di bawah 0,05 atau ketika R hitungnya tuh lebih besar daripada R tabel. Nah, jika nilainya lebih kecil dari R tabel, maka intent tersebut dianggap tidak valid. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk melihat apakah instrumen penelitian itu menghasilkan jawaban yang konsisten. Jadi pengujian dilakukan menggunakan nilai Cronbach alpha. Jika Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,60, maka instrumen itu dianggap reliable. Artinya konsisten dan dapat dipercaya. Nah, dalam selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini terdiri dari tiga pengujian. Yang pertama uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinarialitas, dan uji heterokedatistas. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis regresi linear berganda atau AS ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh fraud triangle dan efisiensi terhadap integritas. Nah, baik secara bersama maupun terpisah. Model regresi ini tuh menyertakan konstanta, koefisien regresi, dan error yang menjelaskan variabel-variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Nah, uji ini tuh digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel fraud triangle efisiensi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Jika nilai dari nilai SIG kurang lebih dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka variabel tersebut tuh berpengaruh signifikan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada uji F dan uji simultan. Nah, uji ini tuh digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap integritas mahasiswa. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau SIG kurang dari 0,05, maka pengaruh simultan tersebut signifikan. Nah, selanjutnya analisis korelasi R. Nah, uji korelasi ini tuh digunakan mengetahui seberapa kuat hubungan antara fraud triangle dan self-efficacy. Jika nilai R-nya itu semakin mendekati satu, menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Nah, terakhir yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi fraud, triangle, dan self-efficacy dalam menjelaskan integritas mahasiswa. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin baik model dalam menjelaskan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap integritas mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proposal penelitian saya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, yang ingin bertanya silahkan raise hand. Baik, jadi ada dua penanya. Untuk penanya pertama, Hairul Rijal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya ke saudari Asya, eh, kalau fraud triangle itu awalnya dipakai untuk menjelaskan kecurangan laporan keuangan, kenapa bisa dipakai untuk menjelaskan kecurangan akademik? Dan apa keterbatasan dan risikonya kalau teori ini digeneralisasi ke konteks pendidikan? Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua, Harun Al-Rashid, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi presentator menjelaskan tentang protein triangle yang memiliki tiga faktor. Yang pertama itu tekanan, peluang, dan pembenaran. Menurut menurut Anda itu dari ketiga tersebut yang mana yang akan memungkinkan terjadi di lingkungan akademik kampus saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua penanya. Mungkin saya akan jawab pertanyaan pertama dari Khairul Rijal, yaitu
kalau fraud triangle biasanya dipakai untuk kecurangan laporan keuangan. Kenapa bisa dipakai untuk menjelaskan dalam kecurangan akademik dan apa keterbatasan dan risikonya kalau teori itu digeneralisasi ke konteks pendidikan? Jadi jawaban saya memang fraud triangle itu biasanya dipakai di apa namanya laporan keuangan. Tapi awalnya teori ini tuh tapi bisa juga digunakan di kecurangan akademik. Nah, pertama seperti tekanan. Jadi, semisal mahasiswa yang ingin nilainya tinggi atau takut gagal atau ingin cepat lulus itu kan termasuk tekanan. Terus yang kedua ada peluang. Nah, pengawasan ujian lemah atau dosen yang kurang tegas itu termasuk dari peluang mahasiswa melakukan kecurangan. Nah, yang ketiga itu pembenaran, yaitu ketika mahasiswa merasa kalau menyontek itu hal biasa atau kayak teman-teman juga melakukannya, kenapa saya tidak? Jadi, mahasiswa yang cenderung menyontek karena bisa membenarkan pembuatannya, tekanan dan peluang ada, tapi pembenaranlah yang paling membuat mereka benar-benar melakukan kecurangan. Kalau apa ya, keterbatasan dan risikonya, yang pertama itu ada. Yang pertama, fraud triangle tuh dibuat untuk situasi profesional, bukan pendidikan. Jadi tekanan mahasiswa tuh tidak sama dengan tekanan finansial atau pekerjaan. Yang kedua itu tidak mencakup faktor akademik, misal moralitas atau religiusitas, budaya kampus atau pengaruh teman sebaya yang sangat kuat di lingkungan mahasiswa. Yang ketiga itu ada risiko generalisasi berlebihan. Jika teori ini tuh dipaksakan, bisa muncul anggapan bahwa semua kecurangan itu disebabkan tiga faktor itu. Padahal sebenarnya kecurangan itu masih banyak faktor lain yang bisa menyebabkannya. Nah, yang keempat itu perilaku mahasiswa lebih kompleks. Jadi, motivasi mereka bisa dipengaruhi emosi, rasa percaya diri, gengsi, atau faktor psikologis lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa eh, triangle itu bisa dipakai untuk memahami kecurangan akademik karena adanya karena tetapi penerapannya terbatas karena konteksnya berbeda dan mungkin banyak faktor lain yang dimiliki oleh kas mahasiswa yang tidak tercakup dan perilaku mereka jauh lebih kompleks dari tiga aspek tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Harun Ar-Rasyid mengenai dari tiga elemen fraud triangle tadi, tekanan, peluang, dan pembenaran, menurut saya mana yang paling dominan untuk mendorong kecurangan akademik di kampus saat ini? Jadi menurut saya, tadi kan saya sudah jelaskan contoh-contohnya itu tiga faktornya di kampus. Nah, langsung saja menurut saya itu faktor yang paling dominan yaitu pembenaran atau rasionalisasi. Kenapa? Semisal ada mahasiswa yang merasa teman-teman juga menyontek, kenapa saya tidak? Ya, atau dia menormalisasikan menyontek, atau dia juga merasa nilai itu penting bagi masa depan. Jadi kayak kenapa tidak saya melakukan menyontek itu? Kenapa saya tidak melakukan kecurangan kalau memang demi nilainya? Nah, jadi karena dia merasa wajar, mereka tuh jadi berani melakukan kecurangan. Eh, ta- jadi tuh tekanan dan peluang itu memang ada, tapi pembenaranlah yang membuat mahasiswa tuh benar-benar akan melakukan kecurangan. Kalau memang mereka tidak ada faktor pembenarannya, pasti mereka tuh tidak berani melakukannya. Jadi menurut saya pembenaran lah yang membuat mereka melakukan atau melanggar aturan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana untuk penanya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup, apalagi setelah mendengarkan dari penjelasan dari jawaban sebelumnya juga sudah menutupi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, next slide.
Baik, mungkin berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula sesi presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kurangnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.